Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Mari kita mulai ibadah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan karena anugerahnya memperbolehkan kita tiba di tahun yang baru ini. Hanya karena kasih-Nya lah kita dapat selamat sampai awal tahun 2021 ini. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar anugerah-Mu Tuhan yang menghadiahkan tahun yang baru ini bagi kami. Dengan penuh sukacita, segenap Perhalado yang melayani hari ini mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan, hanya karena anugerah-Mu dan kasih-Mu lah kami boleh selamat hingga saat ini. Jalanlah bersama kami Tuhan di tahun yang baru ini, sebab tanpa penyertaan-Mu kami tidak dapat melangkahkan kaki kami dengan baik. Kekayaan kasih karunia Tuhan, itulah topik minggu ini. Topik ini benar-benar mengatakan kepada kita bahwa semua yang boleh kita terima adalah dari kekayaan kasih karunia Tuhan. Kalau kita tiba di tahun yang baru ini bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan saja. Sebab itu bersyukurlah. Tuhan, dari lubuk hati kami yang terdalam, kami bersyukur dan berterima kasih atas perkenan-Mu menghantarkan kami ke tahun yang baru ini. Kami percaya Engkau akan menolong, mengajari, menguatkan kami supaya dapat melakukan kehendak-Mu, mengasihi-Mu sebagai bukti kasih kami kepadamu. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk melakukan ibadah kita hari ini. Marilah kita berdoa dalam hati. Amin. Mari kita angkat pujian dari buku Ende nomor 6 ayat 1 ditambah 4.
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu karena Engkau telah melawat kami umat. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita angkat pujian buku ND nomor 63 ayat 1 ditambah 4. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu ini dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian buku ND nomor 66 ayat 1 ditambah 3. Mau
Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Untuk mengaku segala dosa kita, kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, Allah yang maha kasih kepada kami orang yang hina. Kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami menyesal karena kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, di mana kami sepatutnya kena hukum-Mu. Tetapi Engkau panjang sabar, kami tidak binasa. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Janganlah Engkau menghukum kami. Hapuskanlah dosa kami karena darah anak-Mu yang telah dicurahkan di Golgota. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita angkat pujian dari buku Ende nomor 167 ayat 1 dan 2. Epistel di minggu kita hari ini tertulis di Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan 14. Kita membaca secara responsoria. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang,
Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita angkat pujian buku ND nomor 605 ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dengarkan warta gereja kita pada minggu ini, Minggu Dung Tahun Baru, tanggal 3 Januari 2021. Topik,
kekayaan kasih karunia Tuhan, hamarau ni asi ni rohani debata. Warta yang pertama, ibadah minggu di gereja. Sesuai hasil rapat majelis pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 bahwa HKBP Perumna Simalingkar akan melaksanakan ibadah di gereja mulai Minggu tanggal 10 Januari 2021. Berhubung kapasitas gereja hanya terbatas 150 orang, maka jemaat yang akan beribadah harus dijadwal menurut kelompok week. Jadwal dan kelompok week akan dibagikan melalui cetakan warta dan WA grup masing-masing week. Warta yang kedua, telah menerima pemberkatan pernikahan. Telah menerima pemberkatan pernikahan Pumutar Sihombing, putra Bapak Sintua Guru Tarias Sihombing almarhum, Ibu Lydia Boru Purba almarhum dari Bohal Batu 3, anggota jemaat HKI Bohal Batu Resort Siborong-Borong, dengan Dahlia Boru Sitompul, putri Bapak Marhusa Sitompul almarhum, Ibu Mary Boru Hutauruk dari Jalan Nyiur 1 nomor 23 Wik 2 Perumna Simalingkar, anggota jemaat HKBP Perumna Simalingkar, telah menerima pemberkatan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 di Gereja HKI Bahal Batu Resort Siborong-Borong. Kiranya Tuhan memberkati. Warta yang ketiga, warta perkawinan, warta pertama dan yang kedua. Akan menerima pemberkatan perkawinan Okto Susastro Sinaga, putra Bapak Alben Bet Sinaga, Ibu Roma Boru Hutauruk dari Pardangguran, anggota jemaat HKBP Piana Jagar Resort Piana Jagar, dengan Febri Yosepa Boru Panjaitan, putri Bapak Sopar Panjaitan almarhum, Ibu Adelina Boru Simarmata dari Jalan Nyiur 1 nomor 39 Wik 2 Perumna Simalingkar, anggota jemaat HKBP Perumna Simalingkar Resort Simalingkar. Pemberkatan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 di Gereja HKBP Piana Jagar Resort Piana Jagar. Kiranya Tuhan memberkati. Warta yang keempat, warta perkawinan, warta yang pertama. Akan menerima pemberkatan perkawinan Leosan Nasardo Domingos Manurung, putra Bapak Insinyur Oluan Poltak Manurung almarhum, Ibu Dr. Anda Indriati Pinondang Boru Siregar dari Jalan Perjuangan RT 013/005 Kelurahan Kebun Pala Jakarta Timur, anggota jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, dengan Desi Depianta Boru Nebaho, putri Bapak Loide Manson Nebaho, Ibu Rosdiana Boru Simbolon dari Jalan Nilam 7 nomor 21 Wik 10 Perumna Simalingkar, anggota jemaat HKBP Perumna Simalingkar Resort Simalingkar. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Kiranya Tuhan memberkati. Warta yang kelima, anggota jemaat meninggal dunia. Pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 telah meninggal dunia Wilson Simanjuntak, pemuda, tutup umur 46 tahun dari Jalan Tembakau 18 nomor 29 Wik 17. Karena Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang berduka cita. Warta yang keenam, jemaat Parguru. Mulai minggu ini menjadi jemaat Parguru di HKBP Perumna Simalingkar, yaitu keluarga Bapak Irfan Sinaga, Ibu Lilis Sanjaya Sitorus Pane, dan 1 orang anak. Saat ini bertempat tinggal di Jalan Tembakau 16 nomor 48 Wik 17. Demikian warta gereja kita pada minggu ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat penyertaan dan kasih sayang Tuhan
yang selalu baru bagi kami. Di tahun 2021 ini Tuhan, di minggu pertama ini kami boleh tetap beribadah, datang memuji menyembah Engkau Tuhan melalui YouTube yang masih kami laksanakan seperti biasa di minggu-minggu sebelumnya. Biarlah Tuhan, semua ini Tuhan, ibadah kami ini menjadi kemuliaan, ucapan syukur kami kepada Tuhan bahwa kasih sayang Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu baru untuk kami semua. Kami memohon di tahun 2021 ini juga Tuhan, kiranya senantiasa menyertai kami, memelihara kami, menolong kami, dan bahkan memberkati kami berlimpah-limpah. Terlebih di masa situasi yang sangat sulit saat ini, pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah gereja kami, biarlah senantiasa di masa-masa sulit ini juga Tuhan, Tuhan berkenan melalukan COVID pandemi 19 ini Tuhan, karena sungguh-sungguh sangat memberatkan baik dari segi kesehatan kami maupun kondisi ekonomi bangsa dan negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih sayang Tuhan memampukan kami menjalani di tahun 2021 ini. Dan kami memohon di sepanjang tahun ini juga Tuhan, segala rencana gerejamu, rencana keluarga kami, Tuhan bantu, Tuhan tolong kami. Rencana gerejamu yang akan melaksanakan ibadah minggu kembali bersama-sama dengan jemaatmu di gereja ini yang akan dimulai tanggal 10 Januari. Engkau tolong Tuhan pelayanan gereja ini Tuhan. Biarlah semua kerinduan umatmu, kerinduan jemaatmu untuk datang beribadah ke tempat ini kembali boleh terlaksana dengan baik. Berkati pelayanan gerejamu ini Tuhan. Bila senantiasa meneguhkan, membangun iman kepercayaan kami di masa yang akan datang. Berkati juga Tuhan rencana pemberkatan anggota jemaatmu Okto Susastro Sinaga dan Febri Yosepa Boru Panjaitan yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2021. Engkau mempersiapkan kedua mempelai, Engkau mempersiapkan kedua belah pihak Tuhan untuk merencanakan dan memberikan yang terbaik pada hari pesta pernikahan mereka Tuhan. Berkati keluarga yang baru ini nanti Tuhan, biarlah mereka semakin teguh dalam Tuhan. Tuhan juga yang melihara keluarga mereka. Kau bantu mereka Tuhan, membina keluarga itu sehingga banyak sukacita yang akan mereka peroleh. Engkau berkati juga Tuhan persiapan pemberkatan pernikahan untuk Leson Nasardo Domingos Manurung dan Desi Nopianti Borusina Nebaho yang direncanakan pada tanggal 26 Februari 2021. Tuhan pelihara kehidupan mereka Tuhan dalam mempersiapkan semua yang terbaik untuk acara pernikahan ini Tuhan. Tuhan cukupkan semua yang diperlukan. Kesehatan mereka Tuhan pelihara. Begitu juga Tuhan rencana seluruh keluarga yang akan datang menghadiri pemberkatan pernikahan ini Tuhan. Tuhan selalu senantiasa menyertai. Kami bersyukur juga Tuhan, Engkau telah memberkati pernikahan Humutur Siombing dan Dahlia Borsitopul pada tanggal 9 Desember 2020 kemarin. Biarlah kasih sayang Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluarga yang baru ini Tuhan, menyertai, memelihara kehidupan mereka. Biarlah mereka penuh sukacita. Engkau berikan apa yang terbaik buat keluarga yang baru ini Tuhan. Biarlah mereka bersukacita dan merasakan kasih sayang Tuhan di hari yang akan datang. Kami juga Tuhan memohon kepada Tuhan untuk memberikan penghiburan untuk keluarga Bapak Wilson Simanjuntak yang telah meninggal dunia. Tuhan, Kau berikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggal Tuhan. Engkau senantiasa menguatkan mereka, menolong mereka di masa perpisahan kematian dengan Wilson Simanjuntak ini Tuhan. Tuhan segera gantikan dengan sukacita di tengah-tengah keluarga itu. Tuhan hibur mereka ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, Tuhan tambahkan jemaat Parguru di tengah-tengah gereja kami ini, keluarga Bapak Irfan Sinaga dan Ibu Lili Sanjaya dan anak mereka 1 orang. Biarlah mereka Tuhan, Kau bantu pertumbuhan iman mereka agar mereka jemaat yang baik di tengah-tengah gerejamu ini, jemaat yang setia kepada Tuhan dan senantiasa bersyukur atas kasih sayang Tuhan bagi keluarga mereka. Saudara-saudara kami yang sakit, Bapak B. Sitorus yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Murni Teguh, Bapak SRF Tapu Bolon dalam proses pemulihan setelah pulang dari rumah sakit. Begitu juga Tuhan
Nyonya Syagian Boru Pardede dalam masa pemulihan sudah pulang dari rumah sakit. Begitu juga dengan Nyonya H. Tampunan Boru Barimbing yang opname di klinik. Tuhan berkati kesehatan mereka melalui proses penyembuhan, obat dan makanan yang mereka konsumsi. Biarlah menyempurnakan kesehatan mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan jemaat-Mu yang tidak kami ketahui kondisinya, yang mungkin saat ini dalam masa-masa karantina mandiri, isolasi, apapun itu Tuhan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang selalu menambahkan imun yang baru bagi tubuh mereka. Biarlah semakin kuat, semakin sehat Tuhan, bisa melawan semua virus apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Pulihkan ya Bapa, biarlah semua jemaat-Mu merasakan penyertaan Tuhan dan boleh beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Inang Diakones Boru Singoringo Urapi. Hamba-Mu ini Tuhan menyampaikan firman-Mu di ibadah kami ini. Biarlah kami boleh, iman kami semakin diteguhkan, bertumbuh, dan senantiasa bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau ya Bapa. Tuhan tolong sertai pelayanan hamba-Mu ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin pemerintahan bangsa kami ini Bapa, bahwa Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan, Engkau yang menyertai kehidupan mereka. Engkau tolong mereka, Engkau berikan hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan bangsa dan negara ini, sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh semakin sejahtera, semakin lebih baik dari hari ke hari. Berdoa juga Tuhan untuk pimpinan gereja kami, Amang Pendeta Simare-mare. Tuhan selalu penyertai pelayanannya Tuhan, kesehatannya Tuhan pelihara. Biarlah seluruh jemaat yang ada di HKBP Perumnas Simalingkar ini merasakan pertumbuhan yang luar biasa dari pelayanan Bapak Amang Pendeta ini. Jaga kesehatannya Tuhan, biarlah senantiasa kuat, mampu, dan banyak sukacita dia peroleh dalam melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari begitu banyak dosa dan pelarangan kami. Kami mohon ampun akan itu Tuhan. Lalukanlah semua segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Berkatilah kami seluruh jemaat-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan senantiasa bersyukur. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian dari buku Ende nomor 756 ayat 1 sampai dengan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Sonang
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu kami boleh tiba di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Inilah Tuhan, minggu pertama di tahun 2021 ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Biarlah syukur kami yang kami sampaikan kepada Tuhan menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita yang ditetapkan di minggu kita tanggal 3 Januari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat 14. Begini firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Selamat tahun baru, horas untuk kita semua. Saudara-saudara di dalam Kristus, judul nats ini adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Pada umumnya,
Orang senang sekali berbicara tentang kekayaan dengan cara-cara meraihnya. Pikiran tentang kekayaan cenderung berupa materi, yaitu mobil mewah, rumah besar, uang deposito, boleh keliling ke luar negeri, dan lain sebagainya. Orang senang berhayal, seandainya bisa menjadi jutawan, maka dia akan dihormati dan dapat meraih segala impiannya. Kenyataannya sudah kaya, tapi ingin tambah kaya, karena dunia mengidentikan kebahagiaan hanya dengan kekayaan materi. Manusia bekerja keras dalam hidupnya supaya mendapatkan sejumlah kekayaan materi. Bahkan bisa mereka wariskan kepada keturunannya. Memang manusia tidak pernah puas akan kekayaan tersebut. Selalu kurang dan selalu kurang. Saudaraku, surat Efesus ditulis oleh Paulus selama masih penahanannya di Roma. Pesan utama surat ini adalah kesatuan dalam Kristus. Pesan itu muncul untuk memberitahukan kepada kita rahasia kehendaknya, yaitu untuk mempersatukan di dalam Kristus segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jemaat Efesus datang dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Pada awalnya ada permusuhan di antara mereka. Kalau itu kita baca di pasal 2 ayat 14 dan ayat 12 dan ayat 14. Dikatakan di pasal 2 ayat 14 dikatakan begini. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi pada awalnya mereka berseteru, tapi Yesus datang untuk melenyapkan itu. Ini merupakan hambatan yang perlu diatasi agar tujuan ilahi untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus dapat digenapi. Di dalam surat ini dijelaskan langkah-langkah Allah untuk mempersatukan segalanya di dalam Kristus. Saudara-saudara, surat Efesus ini terdiri dari dua bagian yang berbeda, namun saling terikat satu sama lain. Di pasal 1 sampai pasal 3 kalau kita membaca, di sana berisi pengajaran. Jadi pengajaran itu untuk hidup ini. Dan di pasal 4 sampai pasal 6 berisi nasihat moral para anak-anak Tuhan. Kalau kita perhatikan, surat Efesus ini menyajikan teologi dan etika secara seimbang. Di pasal 1 sampai 3 mencakup atau menunjukkan landasan teologinya. Dan di pasal 4 sampai pasal 6 adalah sebagai fondasi etikanya. Kita lihat di awal surat ini, Paulus memperkenalkan dirinya sebagai penulis dan menambahkan identitas dirinya sebagai Rasul Kristus. Penyebutan diri sebagai seorang Rasul Kristus
bukan hanya untuk menunjukkan bahwa Paulus adalah milik Kristus, tetapi juga hendak menegaskan otoritas penuh yang ia miliki sebagai utusan Kristus dalam memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam nats ini juga Paulus memuji Allah karena di dalam Kristus Allah Bapa telah mengaruniakan segala berkat rohani kepada orang-orang percaya. Sumber berkat tersebut adalah Allah Bapa dan dikaruniakan secara khusus kepada kita, anak-anaknya. Berkat rohani itu ada di dalam Kristus. Kata di dalam Kristus banyak sekali kita lihat. Kata di dalam Kristus atau di dalam Dia muncul berulang kali. Ini merupakan menunjukkan peran utama Yesus yang memungkinkan berkat rohani ini bisa kita nikmati. Mari kita lihat. Mari kita perhatikan isinya. Di ayat 5 dikatakan, di dalam Kristus Allah telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Di ayat 7, di dalam Kristus saat ini kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di ayat 9, di dalam Kristus Allah menyatakan kepada kita rahasia kehendaknya tentang masa yang akan datang. Di ayat 10, rencana untuk mempersatukan di dalam Kristus segala sesuatu yang ada di bumi dan di sorga. Dan Kristus telah ditetapkan untuk menjadi kepala atas segala sesuatu. Ayat 11 dan 12, di dalam Kristus orang-orang Yahudi atau kami mendapat bagian dari janji Allah. Ayat 13 sampai 14, di dalam Kristus orang-orang non-Yahudi atau kamu yang percaya Kristus juga adalah milik Allah dan beroleh Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara, kita sering lupa bahwa kita telah, sedang, dan akan terus diberkati oleh Allah Bapa. Kita sering tidak menyadari berkat Allah akan diri kita. Hal ini terjadi bila kita menyamakan kasih Allah dengan berkat materi yang di dunia ini. Di sini Paulus mengingatkan kita bahwa ada satu berkat yang tidak dapat dicuri dan tidak akan pernah rusak, yaitu berkat rohani yang dikaruniakan Bapa kepada orang yang ada di dalam Kristus. Paulus menjelaskan kekayaan di sini bukanlah kekayaan duniawi, melainkan kekayaan rohani yang kita peroleh melalui anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kekayaan yang dibicarakan di sini mungkin tidak menarik bagi banyak orang, karena kekayaan ini bukanlah dalam bentuk uang tunai, melainkan berkat rohani di dalam sorga. Dikatakan Allah telah memilih kita menjadi anaknya, akan dikuduskan dan tak bercacat di hadapannya. Pemilihan itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih karunia. Ini merupakan inisiatif Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Injil Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tujuan pemilihan itu adalah menjadi kudus dan tidak bercacat. Kudus berarti tidak berada dalam kenajisan,
tidak ternoda dengan hawa nafsu dunia, tidak tercemar di hadapan Allah. Hidup kudus bukanlah pilihan, berarti suatu keharusan. Di dalam perjanjian baru, kata kudus berarti disucikan atau dipisahkan. Dipisahkan dengan dunia supaya hidup untuk Tuhan. Pemisahan itu bukanlah untuk mengasingkan diri dari dunia, tetapi tetap hidup di dunia, namun perbuatan mereka berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Misalnya, seorang Kristen akan bekerja dan menjalankan aturan-aturan kerja di tempat ia bekerja sebagaimana seharusnya, bukan karena takut kepada pimpinannya, tetapi karena takut Kristus. Demikianlah hendaknya hidup orang Kristen, tidak akan terkontaminasi dengan dunia ini. Saudaraku, setelah disucikan, dibedakan, hendaklah hidup jauh dari kecemaran, menjaga diri sebaik-baiknya. Karena itulah yang diinginkan Tuhan, supaya hidup kita, tubuh kita ini menjadi persembahan yang tak bercacat baginya. Kita telah beroleh penebusan Kristus. Dialah yang melakukannya di Bukit Golgota. Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mati untuk mewariskan sorga bagi kita. Di ayat 9 dikatakan, Dia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Inilah kekayaan yang luar biasa dari Allah, di mana Dia mau menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Biasanya rahasia diungkapkan kepada orang yang dipercaya atau yang dekat dengannya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 5 dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkara dan segala macam pengetahuan. Allah menyingkapkan rencananya, programnya bagi kita melalui Yesus Kristus, sehingga kita memahami rencana Allah bagi kita dan bagi dunia ini. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Allah telah menjanjikan kepada kita satu Roh Kudus. Allah berjanji pada hari Pentakosta. Dan Roh Kudus ini mau bekerja dalam diri orang yang percaya dan mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Ini merupakan warisan yang luar biasa, yang bukan warisan akhir, tetapi warisan awal berkat sorgawi yang akan kita terima kelak secara selengkapnya. Roh Kudus adalah jaminan terhadap apa yang akan kita warisi di masa yang akan datang. Allah telah mentahirkan umatnya, tetapi kesempurnaan itu belum kita nikmati sekarang, tetapi kita masih menunggu sampai masa yang ditentukan oleh Allah. Kekayaan rohani itu diberikan sebagai anugerah Allah bagi orang percaya. Namun kekayaan rohani itu tidak terkumpul dengan sendirinya. Sebagaimana kita mempunyai rekening bank, tidak otomatis terkumpul. Dibutuhkan perjuangan keras, sebagaimana dalam Matius 6 ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga,
ternyata tidak cukup sekedar mempunyai agama agar kita memiliki kekayaan secara rohani. Kita perlu memupuk hubungan yang erat dengan Allah. Sebagaimana Yesus mengatakan di Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu ada. Jika kita mau kekayaan rohani itu harta yang abadi bagi kita, tentu hati kita akan ke sana. Orang yang kaya rohani akan merasa miskin di hadapan Allah. Seperti di Matius 5 ayat 3. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Apa yang dimiliki saat ini belumlah seberapa dibandingkan ke masa yang akan datang. Karena itu hendaklah kita terus berjuang mendapatkannya. Terus menerus berjuang. Saudaraku, Allah menguji orang-orang percaya melalui kekayaan mereka. Kita lihat Tuhan menguji Abraham dengan meminta supaya dia mempersembahkan anaknya Ishak. Allah juga mengizinkan iblis mencobai Ayub dengan menghabiskan semua harta yang dimilikinya. Ayub perlu mengalami penderitaan sebelum mendapatkan anugerah Allah kembali. Orang yang belum kaya secara rohani sangat rentan tergoda. Jika kaya secara finansial, uang di tangan orang-orang yang belum kaya secara rohani akan menjadi bencana bagi dirinya dan orang lain. Mereka menjadi sombong dengan kekayaannya. Sebaliknya, uang di tangan orang yang sudah kaya secara rohani akan berbeda. Mereka akan membuatnya semakin kaya, baik secara manusiawi, bahkan secara rohani. Kekayaan sejati bukanlah kekayaan finansial. Banyak orang yang kaya secara finansial, tetapi mereka tidak bahagia. Kekayaan yang sejati adalah kekayaan hubungan. Hubungan orang yang kaya dengan Tuhan. Hubungan orang yang kaya dengan sesamanya. Kekayaan finansial akan menjadi baik hanya jika kekayaan finansial itu semakin memperkaya hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Saudaraku, banyak orang mengorbankan kebahagiaannya karena terlalu fokus dalam memenuhi kekayaan harta dan mencari uang sebanyak-banyaknya. Mereka rela mengorbankan kesehatan dan waktu yang terbaik dengan keluarganya. Di sisi lain, banyak orang tua yang berpikir bahwa jika ia sudah memberikan sarana pendidikan yang terbaik, kebutuhan sandang pangan yang berlimpah, serta warisan materi berlimpah bagi anak-anaknya, berarti sudah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yang sukses. Namun mereka lupa bahwa harta warisan sejati dan yang terbaik bagi anak-anak, bagi keturunan adalah warisan iman kepada Tuhan, karakter yang berkualitas, dan moral yang baik. Kita telah menjadi anak-anak Allah. Tentu yang menjadi fokus perhatian kita bukan semata-mata kekayaan dunia ini lagi. Sebab Yesus menegaskan
di Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Nyawa jauh lebih berharga daripada seluruh harta dunia ini. Kekayaan dunia menjadi tidak berarti tanpa kekayaan dan kemenangan rohani, dan itu adalah anugerah Allah. Di tahun yang baru ini, mungkin kita mempunyai banyak rencana, namun perlu diingat, apakah rencana itu kita susun untuk mencari kekayaan rohani atau hanya mencari kekayaan duniawi? Pilihan ada pada setiap orang dari kita. Sebab itu ingatlah, siapa yang percaya Yesus, dia akan memperoleh keselamatan. Hanya di dalam Yesuslah setiap orang dapat dibenarkan karena imannya. Mari kita melakukan pekerjaan, aktivitas di dalam kasih dan sukacita kita. Saudaraku, mari kita lihat dan pelajari apa yang boleh kita ambil dari nats hari ini. Yang pertama, mari kita puji Bapa Tuhan kita Yesus Kristus seperti Paulus yang telah mengaruniakan berkat kekayaan rohani dari sorga untuk kita. Itu bukan hasil usaha dan kebaikan kita, tetapi itu adalah kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma bagi kita. Maka terimalah, karena Tuhan mau setiap orang dari kita mendapat kasih karunia itu. Yang kedua, Allah yang memilih kita bukan karena kebaikan dan kehebatan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu sombong. Allah tidak menghendaki orang sombong, karena Dia sendiri melalui anaknya Yesus Kristus telah menunjukkan kerendahan hati kepada kita. Di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Jadi yang Tuhan mau adalah supaya anak-anaknya menjadi orang-orang yang rendah hati. Yang ketiga, Allah sudah menjanjikan kita untuk diselamatkan. Dia telah datang melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Sekarang tergantung pada kita. Dia telah memberikan kesempatan untuk kita. Mau enggak kita menerimanya? Siapa yang mau menerimanya, datanglah. Hiduplah di dalam persekutuan yang mesra dengannya. Datanglah, sambutlah Dia dalam hidupmu. Sebab menurut Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi tergantung kita, saudaraku. Yesus mau tidak seorang pun dari kita hilang dari hadapannya. Yang berikut, jangan sombongkan kekayaan yang kita miliki di dunia ini, karena semuanya itu adalah pemberian. Nats ini mengajukan supaya semua orang menjadi kaya dalam arti rohani. Satu-satunya cara memperkaya hidup kita adalah timbunlah bagimu harta rohani
di dalam Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Terutama di tahun yang baru ini, mari saudaraku, perbanyaklah kebersamaanmu dengan Tuhan. Lihatlah, mobil mewah, tas yang mahal, baju yang indah, listrik yang mahal yang kita miliki. Kemanakah kita pakai di saat pandemi COVID-19 ini? Itulah contohnya bahwa harta duniawi yang sangat kita banggakan itu akan mudah tidak berguna. Di tahun yang baru ini, mari kita perbaiki hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Sebab itulah satu-satunya yang kekal dan abadi, yang dapat memberi sukacita pada setiap orang saat ini dan nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Mari kita sambut tahun baru ini dengan ucapan, selamat datang tahun yang baru. Biarlah kami juga memperbaharui persekutuan kami denganmu, supaya Engkau yang membimbing, menuntun kami melewatinya hari demi hari. Biarlah kasih setiamu yang memegang tangan kami dan dalam menempuh perjalanan hidup ini menuju sorgamu yang abadi dan kekal itu. Amin. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami akan menyambut tahun yang baru itu bersama denganmu. Peganglah tangan kami Tuhan, bimbinglah kami, tuntunlah kami. Karena bagaimanapun tahun yang baru itu masih gelap bagi kami. Kami tidak tahu bagaimana seterusnya. Tapi kami yakin dan percaya karena Engkau mengasihi kami seperti firman-Mu. Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi orang-orang yang Engkau selamatkan. Bukan hanya di dunia ini, tetapi kelak Engkau akan memegang tangan kami supaya kami tiba di tempat yang telah Engkau sediakan, sorga abadi. Sebab itu Tuhan Yesus, selama kami masih di dunia ini, bimbinglah kami, tuntunlah kami. Baik semua perhalado yang Engkau pilih melayani di tengah-tengah gerejamu ini, baik semua jemaatmu, mulai dari yang kecil hingga yang sudah lansia, kami serahkan semua jemaatmu kepadamu Tuhan. Bimbing tuntunlah kami. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah kami, kami yakin dan percaya Engkau akan datang melawat kami. Terima kasih Tuhan, kami pasrahkan hidup kami hanya kepadamu saja. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kami dari segala dosa kami. Amin. Untuk mensyukuri firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan melalui buku Ende nomor 597b ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Mari
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian Jemaat HKBP Perumnas Simalingkar, kami yang melayani hari ini mengucapkan kepada kita semua selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Horas.